hal yang perlu diperhatikan sama Geek Farm kalau mereka juga butuh banget item defense kalau bisa yang banyak. Karena lawannya bener-bener semuanya dari early game sudah memiliki damage potensial yang tinggi. Oke, buat kalian semua sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada, Jakarta, Bandung, Jambi, Makassar, Sumatera, Jawa, Bali, Papua, Kalimantan, mari kita satukan semangat kita. Ayo. Mari kita lihatlah Lane of Dawn. Dan mampukah Geek Farm menuju ke babak playoff sekarang Indonesia? Let's go! Let's go! Game yang akan menentukan apakah Geek Farm mereka mampu untuk setidaknya nih di game ketiga kali ini mereka menahan tempo agresif dari Deathfall terlebih dahulu deh. Iya, mereka mulai dari mid lane-nya terlebih dahulu. Mereka ingin mematikan bagaimana langkah dari Sunset Lover. Karena kalau Sunset Lover gak dapetin level yang kedua akan sulit untuk dia mendapatkan level yang keempat juga. Ada satu momen yang aku bisa lihat dari pick yang sangat bagus Deathfall, tapi ada satu momen yang bisa dimanfaatkan Geek Farm. No Purify. Iya, no Purify. Tapi yang paling jadi ancaman adalah one-one-nya karena dia punya Needles of Flowers. Jadi kita anggap dia punya Purify gratis. Bahkan dari seorang Martisnya juga ada anti-sisi. Anti-sisinya ada. Dan bahkan daerahnya juga sih. Kalau kita lihat dari emblem dia akan lebih berfokus sama... ini emblemnya emblem tank ya kalau dilihat-lihat ya. Berarti kemungkinan besar akan ada build yang sedikit menuju ke arah hybrid. Sehingga nggak bakal mudah untuk menumbangkan daerah, apalagi ada Angela di belakangnya. Flash of the Assist adalah item yang sangat mahal untuk kedua roamer kita, Sawo dan juga Baloyski. Wow, masih respect ternyata ya Kid Bomba ya dengan ngebawa emblem untuk tanknya. Meskipun tadi kita lihat juga dari pergerakannya kedua bot laner ini juga sama-sama bawa Tenacity sih. Tapi kalau kita lihat juga dari first itemnya bahkan udah ada Dreadnought Armor. Yang membuat bagaimana early game dari Kid Bomba nggak bener-bener begitu terancam. Jadi dia masih fine-fine aja untuk farming, muncul, menerima damage juga dari skimitarnya Luke. Karena mau bagaimanapun di early game seperti ini tempo adalah hampir 80% segalanya. Oke. Biar gak terburu-buru tapi jangan terlalu pelan juga. Tapi kalau early seperti ini, Niall harusnya punya power dari Retribution yang cukup tinggi. Karena Luke standby on position kali ini. Menuju ke arah turtle yang sudah di backup oleh Pasku dari Geek Farm. Yang harusnya mereka sudah siapkan team fight yang sangat besar. Tapi dibalik itu semua, Sunset Lovers juga udah siap. Sunset Lovers sudah punya Minun Fury. Baloyski akan memancing Kid Bomba di depan sana. Bahkan Minun Fury untuk triple stun. Bapak kamu Chabro. First blood didapatkan, membentar pasukan dari Deathfall terus ke belakang. Mereka kehilangan Baloyski. Kita lihat decimate di tangan dari seorang Magister. Untungnya udah selesai. Dan tidak bisa maju lebih dalam lagi. Sedangkan Luke masih dengan golok tertajamnya. Ingin mendapatkan poin atas Sunset Lovers. Wow, Geek Farm. Itu satu Minun Fury yang benar-benar manis banget dari Baloyski. Dan tadi aku agak sedikit worry karena memang sebenarnya dari Sunset Lover yang udah nge-copy duluan kan. Aku pikir dia bakal buka duluan, Be. Ya, Dia udah siap di area rumput itu tadi. Dia yang ternyata harus termakan dengan sekitar dan pasir yang begitu mematikan dari Luke. Dengan Raging Sandstorm, turtle pertama bisa didapatkan oleh Geek Farm. Dan ini menjadi tempo yang cukup manis bagi Geek Farm di early game. Karena mereka jadi main lebih flawless lagi di turtle yang pertama. Ini akan mendorong juga bagaimana pendapatan gold untuk Marky. Dia bisa farming dua lane dan bahkan bisa menjauhkan bagaimana item demi item dari Carvi. Cukup menegangkan nampaknya. Bisa napas dikit. Iya bisa nafas sedikit tapi tidak bisa terlalu Santai banyak. juga ya? Iya terlalu banyak berleha-leha. Kenapa? Karena ini kita udah lihat adanya epic sampai di game kedua. Kita juga udah lihat di mana early game pressure dari Deathfall di game pertama itu cukup kuat hingga dari Geek Farm yang bahkan mengembalikan keadaan. Tapi kalau mereka sekarang ingin mencoba untuk early game-nya dipegang sama Deathfall, kasusnya akan berbeda. Mereka punya one-one. Mereka punya power late game yang sangat kuat loh. Iya, dan aku setuju sih karena lagi-lagi Geek Farm mereka ngebawain hero yang bener-bener butuh satu momen banget. Seperti tadi dengan momen Minun Fury di follow up dengan Raging Sandstorm, ini penting banget momentumnya untuk Geek Farm. Dan sekarang dari Deathfall kita yang mungkin mengira dengan adanya pergerakan yang harusnya agresif karena mereka bawa ke arah Martis Angela, ini belum terlihat sampai di menit yang keempat kali ini, Be. Ya, semenjak turtle yang pertama didapatkan oleh Geek Farm, Deathfall langsung memberikan rem sedikit. Karena walaupun mereka memainkan full damage di game kali ini, dan mungkin hanya mengandalkan bagaimana kehadiran dari Kid Bomba yang nanti akan build agak sedikit tanky, tapi ternyata mereka juga
gak mau terburu-buru. Gak mau kalau seandainya poin kill yang tadi sempat mereka amankan via decimation itu malah menjadi kuburan mereka sendiri. Apalagi ketika kita berbicara di turtle yang selanjutnya. Turtle yang kedua yang tentunya akan di set up oleh kedua belah tim. Dan Look-nya Desvolt udah juga datang. harus memperhatikan ini. Karena Geek Farm ready ultimate semuanya dan bahkan battle spell yang mereka miliki. Oh, ya. Sedikit pergerakan menuju ke arah backline dari Magister. Tapi nampaknya Sunset Lover kali ini nggak punya Minion Fury. Tandanya tidak akan ada cukup adil untuk segi crowd control. Magister berada di garis depan. Ternyata Carvi lebih berani untuk membuka vision para pasukan dari Desvolt. Dan Minion Fury kali ini bakal coba dibuka. Gagal mendapatkan momen stun. Tapi Luke di belakang sana berhasil menutup dengan satu point kill. Meanwhile, Nile memberikan posisi untuk Luke dengan absorb damage yang mereka miliki. Sedikit quicksand gun, tapi nampaknya flicker dari Sunset Flower menutup nyawa dari Luke. Wah, dan look-nya benar-benar langsung di flicker. Karena itu bisa jadi satu momentum yang mahal kalau look-nya tidak sampai tumbang. Kemungkinan dia bisa langsung recall dan bahkan nge-push ke arah satu landing yang sebenarnya tadi juga sempat dilepas ya oleh Desvolt, yaitu di area atasnya. Sehingga space dari untuk Marky ini bisa numbangin tuh di area atas. Ya teamfightnya jadi 4 melawan 4 kebetulan. Karena Carvi juga lebih berfokus sama area bottom lane untuk mendapatkan sebuah split push yang serupa dengan yang dilakukan oleh Marky. Sekarang Marky yang mencoba untuk mencari space farming agar dia bisa lebih out farm terhadap Carvi. Apalagi on the way juga menuju ke Golden Staff. Setelah Golden Staff dia butuh Wind of Nature. Tapi di satu sisi lainnya juga dia harus memperhatikan kalau decimation ini ketika nantinya cloudnya sekarat, Marky harus menghindari decimation yang true damage. Dan Wind of Nature bukan jawaban untuk true damage. Jadi mereka harus memperhatikan juga bagaimana cara mereka untuk melakukan team fight. Harus pelan-pelan, nggak boleh terburu-buru. Carvi ini hitungannya untuk seorang one-one berani banget loh. Dari tadi dia selalu yang ngebuka badan, dari tadi selalu dia memancing keributan. Dia nggak kenal gentar, mungkin Ya, dia karena sangat ada percaya Angela. diri dengan karena adanya Angela ya. Angela, Flask of Theosis, dan jangan lupakan juga bagaimana efek dari Heartguard yang bisa global presence. Tentunya akan membuat one-one dari Carvi makin lebih percaya diri dan bahkan bisa membuka team fight, membuka map di 2 map yang berbeda juga. Ini jatuhnya bakal farming 2 lane juga, jadi jatuhnya nggak bakal terkena out farm yang begitu jauh. Hanya saja kalau seandainya Marky minimal dapetin 1 pundi-pundi kill atau bahkan assist yang bisa dia bawakan dan dia convert menjadi gold. Ini akan sangat menguntungkan bagi Geek Farm setelah mereka rugi banget tidak mendapatkan turtle tadinya tentunya. Dan bahkan ditambah dengan 1 turret objektif yang ditukarkan. Poin killnya pun lebih banyak kan Desvolt. Kalau turtle yang ketiga di tangan dari Desvolt ini bakal rugi. Tapi kalau perfect turtle buat Nile, mereka seenggaknya bakal teamfight di lordnya nanti 50-50. Oke, apakah bakal jadi 50-50? Karena sepertinya dari Magister juga sudah mulai melihat pergerakan dari ketiga pemain. Geek Farm dan Luke sudah mulai join kali ini. Zoningnya bagus banget. Zoning semuanya. Zoningnya itu loh yang selalu membuat Big Farm ini punya power di saat adu objektif. Cuma dengan early game yang dari kedua belah pihak punya posisi yang cukup equal, ini membuat dari Desvolt masih punya power team fight. Dan itu jangan sampai termakan. Dan lihat di depan sana Marky masuk ke dalam. Dan jangan sampai dia nggak bisa pulang lagi. Dan Luka masih coba untuk dikawal para pasukan dari tim Desvolt. Mereka mencoba untuk melakukan team fight Kid Boba versus Sao. Dan Regis Sandstrom berhasil mendapatkan stun tapi tidak bisa terlalu lama. Karena dia bisa diberikan oleh seorang Kid Boba terlalu sakit. Polish King Asa bertanda Magister mencoba untuk nge-cutting Awi dan juga Nile. Sao recall dari sana berhasil killan Sao. Tapi nampaknya Aboy tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya. Sao yang terlepas dari jeratan Geek Farm, malah Abo yang termakan kali ini, Momo-chan. Dan bahkan Kid Bombay juga nggak tumbang Ranger Mas. Oh my god. Kayaknya udah mulai harus berpikir 2 kali sebelum mereka masuk. Atau sebelum mereka tahu siapa yang bakal mereka all in. Ini nampaknya udah mulai kehilangan target siapa yang harus dimakan Geek Farm. Mereka harus satu suara, mereka harus satu target. Dan targetnya itu juga nggak boleh sembarangan. Menurut Karena Kid aku, Bomba, iya. dia item tank. Ya, dia item tank. Dia di cover juga dengan menggunakan Heartguard. Dan ditambah lagi dia punya Rapture untuk pemilihan dari emblem yang dia bawakan. Jadi walaupun dia emblem tank, tapi dia tuh punya penetration adaptive. Dan itu yang dimainkan dari tadi loh. Bagaimana penetration poinnya, pematahan terhadap physical defense. Dan membuat Khalid dari Luke sangat-sangat mudah untuk dihajar dari lini depan. Tanpa adanya backup yang cukup. Itu tadi 2 lawan 3 posisinya soalnya. Tapi ya kalau kita ngeliat memang sebenarnya targetingnya aja sih sebenarnya untuk dari Geek Farm sendiri ya. Mereka harus cari target yang mungkin lebih gampang untuk ditumbangkan dengan adanya poke damage dari Aboy juga. Soalnya posisi dari Marky kayaknya masih coba untuk fokus farming dulu sih. Ya Marky masih mencari celah.
Karena mau bagaimanapun dia juga butuh banget win of nature. Dan match up lawannya selalu ada hero dari Dust Vault untuk menghalau bagaimana farming pattern early game dari Marky. Dan Marky memilih ke arah Corruption side. Ini agak cukup perih ya, bisa dibilang ya. Lumayan berasa loh ini. Early pressure yang diberikan oleh Dust Vault. Mereka walaupun unggul dari 1000 gold, tapi lihat Kid Bomba belum ada yang bisa men-take down mereka. Dengan adanya stun yang diberikan dari seorang Palace, kita masih mendapatkan double stun dari Blessing dan from Marky. Kali ini belum efektif, tapi damage udah mulai cukup berasa membuat para pasukan dari Gigfam memaksa Raging Sandstorm ke arah belakang, dan one last hit dari seorang Carvi berhasil menutup dari Luke. 1-1 pertukaran sesama HP laner. Tapi tidak akan bisa terlalu lama para pasukan dari Gigfam menahan yang diberikan oleh pasukan dari Dust Vault. Kalau Kid Bombanya masih ada. Karena tidak ada Kid Bombanya, mereka akan lebih kuat powernya kali ini. Cuma yang mungkin harus mereka perhatikan adalah belum ada crossbow of tank yang diberikan oleh seorang Carvi. Di depan sana satu persatu mereka akan coba memberikan weakness point yang terbuka. Aboy terperangkap dengan adanya Black Shoes masih menyelamatkan dirinya. Best kali ini masih terlalu jauh karena Lord yang didapatkan itu tidak akan enhance. The blessing from Marky belum menimbulkan impact, bahkan Carvilla yang berhasil menutup karena Nile. Lordnya kali ini berhasil di tangan dari tim Dust Vault harusnya. Luke mencoba menuju ke arah Carvi. Walasen, Luke Certainty berhasil menutup karena Carvi, membuat Dust Vault tidak akan menjadikan mereka tim yang mendapatkan Lord yang pertama. Tapi itu thanks to Luke sih. Kalau Luke nggak datang mungkin Baloy masih bisa dikejar sama Carvi, masih bisa ditumbangkan. Dan dia dapat Lord, selama Carvi ada Angela di sana. Apalagi crossbow of tanknya masih belum muncul tadi. Iya. Dan itu akan membuat efek terornya makin lebih powerful lagi. Dan sekarang dengan kehadiran dari Lord yang sudah mulai di-poke damage. Dan bahkan bermodalkan Luke Marky saja untuk mendapatkan Lord kali ini. Mereka sepertinya akan dengan secure mendapatkan Lord yang pertama tanpa adanya kontes sama sekali. Menang jumlah hero membuat Gigfam mendapatkan jawabannya. Dan tim fight-nya cukup panjang tadi Profesor KB. Iya, apalagi Iya, ketika Angelanya sudah mengeluarkan ultimate. Mau gak mau, dia bakal menjadi buy one get one. Gak bakal punya tiket untuk pulang karena dia merupakan hero one way ticket. Iya, Marky sampai bisa blessing duet 2 kali, bahkan sampai maksain kayak Sawo harus ngeluarin Hergat ke arah seorang Carvi. Overreaction team fight-nya memang dicari sama Gigfam. Karena mereka bawa Cloud, jadi permainan tarik ulur tuh sangat-sangat wajar untuk dijalankan. Apalagi lihat evoking damage, basic attack yang bisa dibawakan oleh Marky itu udah pasti bakal mengganggu di depan. Yang kayak contohnya kayak Dairot yang build-nya bener-bener kayak bener-bener anti kuiras atau item penambah darah. Dan sekarang Marky sudah menemukan jawaban dari crossbow of tank, yaitu adalah Wind of Nature. Tapi Marky juga udah menimbulkan impact yang cukup berkelanjutan untuk Gigfam. Lihat dia basic attack-nya karena dia udah langsung fokus ke arah 3 item core-nya. Oke. Abis ini menuju si Halberd itu udah kelar banget. Si Halberd udah oke banget Udah karena kelar bisa banget nge-deny Flask of the Assist juga, Favoroom item juga. Dan Lord masih berdiri kokoh di depan, masih belum ada inisiasi, tapi flicker dari Baloyski sudah siap dan bisa dikendalikan. Ya, untungnya para pasukan dari tim Dust Vault mereka berhasil terpancing dengan ada satu flicker yang diberikan oleh seorang Gigfam. Ini lumayan, walaupun Lordnya tidak berhasil menuju ke arah base turret, tapi setidaknya dari Kid Bomba ini udah memancing flicker tidak bisa menuju ke arah backline mereka kalau di arah bottom lane masih ada pendorongan terhadap super minion yang mereka miliki. Mereka masih punya super minion soalnya. Satu wave terakhir di arah mid lane. Di arah bottom lane. Ingat nih, tempo permainan penting banget sih untuk Gigfam. Jangan sampai mereka terlalu terburu-buru. Biarkan Marky mencoba untuk nge-press ke arah satu lane jauh yang bisa di-push. Dan Dust Vault pun harus lumayan berhati-hati karena penggunaan dari Heartguard-nya Angela ini penting banget. Dan targeting siapa yang akan dimasuki dengan Heartguard itu juga sangat penting untuk Dust Vault sendiri. Dan sekarang untuk Marky, build item terakhirnya dia punya 2 opsi, antara si Halberd atau bahkan Malefic Roar. Karena dua-duanya akan sangat oke untuk permainan front to back. Kalau langsung ke arah belakang tentu damage yang akan diterima akan sangat-sangat pedih sekali. Apalagi untuk sosok Valentina, Angela, atau bahkan mungkin ke arah 1-1. Tapi kalau kita lihat juga dari sekarang nih posisinya, sudah mulai setup menuju ke area top lane. Lane di mana ada Lord. Dan tentunya Gigfam masih ingin memberikan pressure, nggak mau melepaskan kendali terhadap Lord objektif. Karena sekali Dust Vault bisa mengendalikan Lord objektifnya, 1-1 dari Carvi akan sangat mengganggu dengan Golden Staff yang dia bawakan. Ini adalah item yang membuat Carvi nantinya di momen late game bisa menumbangkan dan bahkan memainkan pola permainan front to back. Si Halberd kayaknya. Si Halberd. Marky kayaknya si Halberd sih. Udah nggak ada lagi kalau yang mau dibuat sama regular spear. Iya, pecahannya udah dipakai semua itu. dipakai semua. Dari Dan itu Demon dia. Hunter, Golden. Si Halberd opsi terakhir Ya kan, udah fix. untuk bisa menghentikan Flask of the Assist. Tapi sekaligus juga menimbulkan attack speed terbaru juga untuk bisa membawakan speed push. Yang mungkin bisa jadi winning condition dari Gigfam. Oke.
Sekarang tinggal menunggu apakah Lord yang kedua kali ini bisa diamankan oleh Geek Farm. Mereka sedang memegang 2.700 net worth di menit yang ke-15 kali ini. Dan posisi dari Register ini mau nggak mau harus agak sedikit menelan ya. Damage dari seorang Aboy, karena Aboy bakal terus nge-spam. Lihat Marky, dia coba ngamanin gimana caranya ada power of Spirit Push. Tapi ada satu hal yang cukup unik kali ini, kita harus melihat di mana pergerakan dari Luke ini akan mematahkan Heartguard harusnya. Dia ketika Heartguardnya udah mulai masuk, udah nggak ada mobilitas lagi dari seorang Angelanya, baru dia tutup, Prof. Iya, karena dia udah tahu kalau Angelanya pasti bakal ada di belakang dan team fight akan terjadi barusan. Oke, belum, masih menahan begitu saja. Sawo masih terlalu jauh, tapi Nile sudah seperempat darah. Lord kali ini harus di tangan dari Kim Geek Farm. Dan kalau misalnya aku ngeliat dari posisi Luke, dia harus reset sih. Tarik mundur, retreat, karena nggak boleh dia terpick off. Lordnya kan sia-sia. Iya. Kita udah sempat lihat bagaimana Geek Farm yang mendapatkan Lord, tapi kita juga udah sering lihat Geek Farm tumbang ketika ada Lord. Iya, game Itu kedua momen tadi ya. yang bahaya banget dan malah menjadi rugi untuk Geek Farm. Karena mereka yang harusnya bisa stick berlima, apalagi flicker ready semuanya, battle spell semuanya benar-benar siap untuk team fight. Mereka kehilangan satu sumber daya manusianya. Dan untuk sekarang 5 lawan 5. Team fightnya akan sedikit adil dan bahkan Marquis sudah memiliki full attack speed yang dia butuhkan. Windtalker last itemnya. Windtalker last item. Mampukah mempertahankan dirinya? Tapi kita lihat di base turret di arah mid lane sudah pecah dengan sangat instan. Coba untuk melakukan clear minion di arah top lane, tapi nampaknya tidak cukup berhasil. Deathsmoke masih harus tetap kehilangan. Tapi Lordnya masih banyak darahnya. Base terbuka dengan sangat bebas. Sunset Flower masih lebih dalam lagi. Blessing Brother sama Marky. Free hit ke belakang dan ternyata triple man stun. Belum ada following up damage. Luka masih terlalu jauh. Kid Bomba masih coba untuk mempertahankan dirinya, tapi Sunset Lover kali ini udah nggak punya Black Shoes, udah nggak ada lagi flicker. Itu yang mereka harus pikirkan. Dan ternyata dengan adanya sebuah permainan yang tergampar dari game kedua, mereka mereset. Mereka nggak mau agresif dengan tanpa adanya objektif. Dan buat kalian semua yang nobar, dimanapun kalian berada, mana tepuk tangannya? Wih, langsung refleks tepuk tangan. Masih tepuk tangan dari sana. Ini karena ada yang absen tadi dari Bang, izin kawal dari Kopi Saya Surabaya, Taman Ismail Marzuki, dan juga Balai Kota Semarang. Luar biasa dari Gelanggang juga luar biasa dibantu. Iya, jangan mau kalah ya teman-teman juga yang lagi berada di kota masing-masing yang lagi nobar. Kita harus masih menyuarakan semangat kita juga untuk Geek Farm. Karena sekarang mereka mainnya udah lebih disiplin nih. Dan sekarang mereka udah lebih sabar aja mainnya. Dan sekarang Indonesia tentunya. Sekarang Indonesia. Ini momen yang sangat mendebarkan sekali. Karena kita di game yang ketiga, game yang sangat menentukan bagi Geek Farm atau bahkan The Vault. Selesai dari base ini hancur, siapapun yang akan memenangkan pertandingannya akan benar-benar makin lebih dekat lagi menuju ke babak dari knockout stage. Oke. Dari Kid Bomba memang lebih berfokus untuk menuju ke arah item defensive, tapi Kid Bomba dia agresif sekali, dia tahu Baleski bakal bisa di take down. Lihat double stun didapatkan dari Baleski, harus kill begitu saja. Dari Magistor muncul ke belakang, tapi lihat Decimet gagal menangkap seorang Marky. Nile masih bertahan di depan sana, Carvi udah tidak ada lagi Inspire. Heartguard juga sudah tidak ada, tapi base terbuka sangat bebas. Dan ketika ada base terbuka, untungnya Kid Bomba langsung responsif. Ini minion bisa menjadi sebuah jawaban untuk distraction para pasukan dari Deathsmoke. Karena di arah bottom lane harusnya bisa didorong sama Luke terlebih dahulu. Harusnya bisa ada space menuju ke arah base turret. Dan hingga akan ada anggota team fight yang terbuka antara Geek Farm dan juga Deathsmoke 4 versus 5. Itu mungkin mereka bisa amankan dari situ. Ya, tapi seenggaknya kali ini Baleski akan hadir kembali di team fight Land of Dawn. Di Lord lebih tepatnya. Lord yang sangat powerful sekali. Lord yang sudah evolve. Mau dipaksa sepertinya oleh Deathsmoke. Oh, Carvi sudah mulai datang. Marky mundur ke belakang. Damage yang diberikan. Nile ter-take down. Tabung didapatkan. No way. Geek Farm. Mereka nggak bisa bertahan dengan cukup banyak. Tapi Marky tersisa bersama dengan Luke dan juga Baleski menjadi sebuah penyelamatan untuk Geek Farm kah? Karena kali ini kalau Baleski juga ter-take down, ini akan menjadi sebuah bencana untuk Geek Farm. Deathsmoke. Kali ini mereka memastikan mendapatkan Lord terlebih dahulu. Dan para pasukan dari tim Geek Farm, mereka kehilangan 2 player. Profesor, what happened now? Ada sebuah ultimate yang sangat-sangat luar biasa dari Carvi. Dan itu dia, Tanker Killer Item, Golden Staff Demon Hunter Sword. Yang membuat pasif dari One akan sangat-sangat mematikan sekali secara damage build-nya. Oh, sakit banget turretnya, gila, Lihat cepet banget. secepat itu untuk attack speed dari One dengan Golden Staff dan bahkan menghancurkan base turret sekejap mata. Oh my god, base terbuka dengan sangat bebas.
Tapi Geekfam masih memiliki kesempatan dan masih memiliki asa. Mereka masih udah berkumpul dengan 5 player mereka untuk menutup Lord dari top lane. Tapi ingat ini Lordnya sudah perkasa. Iya, tapi lagi dan lagi high ground defense Geekfam ada Lilia. Aboy akan menjadi sebuah solusi dari push yang akan dihadirkan oleh Dustvolt. Apakah timingnya tepat? Karena wave minion 10 detik lagi juga akan muncul kembali. Dan membuat Dustvolt masih bisa push dengan 3 wave minion. Oke, kali ini Lordnya udah mulai maju ke arah depan. Charge telah dikeluarkan. Sedangkan sosok dari seorang Karvi bebas banget di arah belakang. Belum ada yang menyentuh sama sekali. Membuat para pasukan dari Dustvolt mereka mencoba untuk membuying time. Supaya di arah bottom lane mereka juga bisa dorong sampai ke arah base turretnya. Dan kondisinya akan adil dari segi turret. Iya, tapi masalah utamanya ingat masih ada 1 wave lagi untuk super minion. 6 minion berbondong-bondong ke arah bottom lane. Dan lihat luar biasanya Dustvolt masih mampu untuk memasak teamfight. Oke, tapi lihat Paloski depan sana sekarang Tulmatan hilang. Karena Paloski berhasil dan from Marki gak bisa bertahan dengan cukup lama bagi seorang Kena terperangkap dengan immortality yang sudah dipecahkan. Membuat para pasukan dari Dustvolt mereka mencoba untuk buying time semaksimal mungkin. Shutdown pun terjadi. Di depan sana Kid Bomba tertangkap oleh seorang Nile. Tapi nampaknya mereka akan memaksa teamfight. Nile dengan adanya press forward berhasil mendapatkan Kid Bomba. Tapi Nile gak boleh ter-takedown. Karena mereka harus mempertahankan diri mereka. Base kali ini tidak cukup adil. Perbandingan adalah 1 dengan Geekfam yang sudah ompong. Itu saking sakitnya damage dari Karvi. Baloi tadi sempat bikin one time tranche tapi nggak sempat dipakai. Iya, dan itu dia power dari One yang attack speednya udah benar-benar maksimal. Apalagi dia bawa Inspire. Permainan front to back pasti bisa dibawakan. Dan bahkan untuk saat ini ketika berkaca dari bagaimana cara Geekfam untuk bertahan, mereka flawless banget loh. Mereka tahan dulu ultimate-nya, Blazing Duet-nya juga nggak buru-buru untuk dikeluarkan. Dan sekarang Geekfam mencoba untuk memasuki sedikit bagaimana high ground yang dimiliki oleh Dustvolt. Tapi pelan-pelan, karena ingat, Baloyski masih jauh. Oke, tapi Nile coba untuk memancing ke arah Karvi. Hah? Tapi Karvi lihat sedikit demi sedikit dia udah mulai meledak. Tapi dengan adanya ledakan dan letupan dari Aboy, ini dengan physical damage dia masih bisa balikin. Masih. Dan bahkan ingat attack speed yang akan dibawakan oleh dia itu kan akan menentukan bagaimana nasib dari dash-nya juga. Dan itu yang membuat kali ini dari Karvi makin sulit untuk ditangkap. Dengan Wind of Nature juga, item penyelamat terakhir dan Sunset Lover. Selesai dengan Blood Wings. Marky harus lebih berhati-hati karena dia nggak punya item Magic Defense. Tadi sempat di burst loh, Iya. Marky sisa 1/4. Untungnya Marky balik lagi ketika Magisternya nggak punya Mortal Coil. Kalau ada Marky bisa ke knock up, wah itu kelar. Udah dijamin kelar. Tapi kali ini Luke baru saja menyelesaikan lane di area bawah, lane yang cukup jauh. Dan tentunya ingin memaksa untuk Angelanya tidak join dalam tim fight besar. Oke, Marky kali ini akan coba melakukan sedikit press di arah jungle supaya Dustvolt tidak ada yang pulang. Dan dari sosok seorang Luke akan coba dorong, mencoba memainkan makronya. Ketika ada pergerakan yang pulang dari seorang One ini akan menjadi sebuah masalah untuk Dustvolt. Dan lihat, Marky membuat Kid Bomba nggak akan sembarangan masuk lagi. Kenapa? Karena Kid Bomba akan masuk lebih dalam lagi dan ada press telah dikeluarkan. Blazing Duet from Marky! Tercancel begitu saja. Marky bergerak belakang, shutdown pun terjadi. Para pasukan dari Dustvolt, mereka kehilangan power Kid Bomba dan juga ada One Trade Gale. Para pasukan dari Baloyski, mereka mempertahankan Karvi di depan sana, nggak bisa bertahan lebih lama lagi dan pakat. Killing spree didapatkan. Karvi akan ada endgame yang terjadi, tapi Marky nampaknya belum sanggup. Para pasukan dari Geekfam melihat 2 yang hilang tidak bisa diselamatkan lagi dan Karvi. Ini dia Geekfam Indonesia masih bertahan di M-Series. What the epic comeback from Geekfam. Lihat teriakan maut dari Geekfam, ini dia. Mereka yang hampir kalah dan ternyata nangis diteriakan oleh Luke. Geekfam masih bertahan. Mana tepuk tangan di seluruh Indonesia? Cinderella story masih berlanjut. Dan ini akan membuat Dustvolt dalam ancaman. Karena Geekfam sudah mendapatkan 2 match win. Gak ada fist bump. Karena terlalu panas. Gak ada fist bump. Gak ada fist bump? Gak ada kalian langsung. Respect buat Sawo. Respect buat Sawo. Dia masih memikirkan fist bump. Iya, dia masih mau fist bump. Tentunya untuk menjunjung tinggi sportivitas. Tapi karena kayaknya keadaan juga udah cukup panas. udah Nail panas ya, Nail ya. Kurang kondusif. Enggak. Aman. Clear? Clear? Oke, For fist bump. sure. Oh, Aman. this it. Sportivitas dijunjung tinggi di M-Series. Dan ini dia. Baloi.
Oh my god, Baloy. Alen Baloy Skinso. Mari kita lempar langsung ke Filipina.